Den alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela dagen. Stort och stort. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mau coba perjalanan pulang menggunakan Action Cam DJI Osmo Action 3. Jadi sebelumnya saya pakai kamera ini baru ya, mau ngetes aja sih sebenarnya. Sebelumnya kalau misalnya nge-record di perjalanan tuh pakai handphone. Jadi saya pakai dua, satu pakai handphone dan satunya lagi itu menggunakan DJI Osmo Action 3. Dan inilah perjalanan pulang. Semoga aja jalanannya lancar ya, karena ini kan udah mau libur Idul Fitri dan hari terakhir, besok udah libur. Semoga aja jalanan lengang. Dan mau mencoba juga sih, bisa kalau perjalanan pulang enaknya ngapain gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk bikin video ya ala-ala motovlog, tapi yang diomongin sebenarnya nggak selalu tentang perjalanan pulang. Ada beberapa hal juga yang berhubungan dengan satu fenomena informasi atau apapun yang dirasa bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi saya punya channel YouTube yang sudah lama tidak diaktifkan dan mau coba deh untuk diaktifkan kembali. Terus iseng-iseng juga karena perjalanan pulang, merasa kenapa nggak kita coba untuk bikin video seperti itu. Oke, yang pertama mungkin kita mau bahas yang satu hal yang menurut saya penting. Menurut saya penting. Dari kemarin tuh sebenarnya ingin bicara tentang fanatisme. Jadi kan kita sama-sama tahu ya, jadi di negara ini bangsa kita tuh yang berhubungan dengan fanatisme tuh luar biasa. Apapun ya, fanatisme terhadap satu hal, sosok individu, kemudian gemara, hobi, bahkan sampai dengan agama gitu ya. Ya nggak salah juga sebenarnya, tapi fanatisme itu yang akhirnya arahnya bukannya menjadi satu hal yang baik, malah bisa menghancurkan kita semua gitu. Yang pertama contoh dari fanatisme, kita sama-sama tahu banyak kejadian-kejadian yang akhirnya di media sosial pertama yang akhirnya bisa mengakibatkan seseorang itu perang komentar atau bermasalah yang berhubungan dengan hukum itu gara-gara fanatisme. Kalau pernah kita dengar dulu ada permasalahan, nggak dulu banget, terakhir antar supporter itu fanatisme yang berlebihan karena tim yang didukungnya tidak bermain sesuai dengan harapan, akhirnya mengamuk dan akhirnya terjadi konfrontasi dengan pihak kepolisian. Dan itu sangat mencengangkan karena korbannya cukup banyak dan itu tercatat dalam sejarah FIFA. Itu kita lihat sebenarnya kalau dari segi sportivitas ya harusnya olahraga harus terpisah dari hal-hal anarki, karena itu hanya sebuah permainan. Pernah nggak sih kalian sadari bahwa kita tuh mendukung tim bola dan kita tuh menikmati karena itulah hiburan buat kita. Jadi konsep permainan dalam olahraga sepak bola adalah ada menang, ada kalah, sesekali imbang atau seri, dan itu biasa. Tapi di Indonesia itu agak mengerikan kalau kalian lihat di media sosial ya, Facebook, Instagram atau Twitter. Itu kalau misalnya salah satu tim kalah terus pendukung tim lain tuh ngebully, bahkan bisa sampai perang komentar. Dan perang komentarnya cukup mind blowing karena bisa yang berhubungan dengan rasis ada, bahkan ada juga yang
sampai dengan kata-kata kasar. Padahal it's just a game, itu hanya sebuah permainan, tapi kita menganggap itu seperti sesuatu yang serius gitu. Saking seriusnya perlu dibela mati-matian. Saya ingat kejadian kayak misalnya yang sering jadi bahan bulian, bahkan pemain bola itu sendiri ya. Contoh Harry Maguire gitu, ketika dia melakukan kesalahan dan kemudian ramai-ramai yang membenci Manchester United ataupun Harry Maguire itu melakukan bullying habis-habisan terhadap pendukung MU, bahkan sampai dengan ke pemain itu sendiri. Kan gila ya, padahal cuma it's just a game, dalam permainan ada menang ada kalah, kita bisa membuat kesalahan, tapi sampai separah itu. Maka saya berpikir gimana letak secara moralitas kita tentang manusia, dan kita tahu konsep konsep berolahraga itu seperti apa, jadi kenapa harus terlalu serius gitu. Bahkan sampai ada ancaman bagi pendukungnya atau bagi si pemain itu sendiri. Itu sering banget. Saya kan penggemar Juventus ya, jadi kalau saya ikut forum-forum bola di Facebook ataupun di Twitter gitu, sebenarnya karena ingin tahu aja sih tim kesayangan tuh progresnya sampai mana, terus guyup dengan teman-teman yang lain yang juga pecinta bola. Tapi di sana banyak sekali komentar-komentar yang menurut saya, kenapa sih ini kan cuma permainan, ya sudahlah, kalau memang waktunya kalah ya kalah, waktunya menang ya menang. Itu fanatisme dalam olahraga apapun itu. Bahkan kita bisa sampai adu fisik kalau misalnya kita tidak senang dengan orang lain. Lalu selain fanatisme dalam olahraga, fanatisme yang berhubungan dengan ikon, idola. Nah ini banyak banget. Ada yang suka musik, baik musik yang populer ya, musik pop, rock, bahkan sekarang kan musik elektronik. Itu pendukungnya bisa ribet tuh. Contoh konkretnya penggemar K-pop misalnya. Penggemar K-pop tuh sangat-sangat militan. Kalau misalnya idolanya di zolimi ya, dalam tanda kutip, di kata-katai hal yang tidak menyenangkan, mereka bisa bergerak secara luar biasa di media sosial. Dan tanpa kita sadari sebagai manusia yang beragama Islam misalnya, itu kalau menurut saya itu seolah-olah kita menjadikan ikon idola kita tuh seperti Tuhan yang tidak pernah salah. Padahal kalau kita menyukai sesuatu hal itu murni karena selera. Ingat ya, kita menyukai sesuatu itu murni karena selera. Misalnya ada orang yang suka musik jazz, rock, ada yang suka boy band, ada yang suka K-pop misalnya, ya itu selera saja, itu sah-sah saja gitu. Nah kebanyakan dari kita tuh suka iseng, yang suka rock meledekin orang yang suka K-pop atau sebaliknya, sehingga rentan terjadi konflik antar pendukung gitu. Dan menurut saya itu menjadi satu hal yang lucu kalau cuma gara-gara musik ribut-ribut nggak jelas, bahkan bisa sampai adu fisik mungkin gitu. Dan kita kan sudah sama-sama lihat lah. Nah ini kita lewat jalur busway dari kemarin nggak ada polisi dan kemudian dibuka ya. Kita coba dulu deh, paling ujungnya ketangkap ya, mohon maaf lah, ini macet banget soalnya. Oke, kita lanjut share tentang fanatisme. Dan kemudian pernah dengar bahwa dalam fanatisme itu juga bisa diwariskan. Jadi ada orang-orang yang memaksakan, kalau dia mengidolakan satu hal itu dipaksakan terhadap anaknya. Itu saya masih tinggal lihat. Ada teman yang suka klub bola A memaksakan. Nah, kalau saya sendiri sih ya sudah lah ya. Kalau dia suka, anak saya suka, ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. It's okay gitu. Dan pada posisi saat ini ya, pada posisi yang terjadi saat ini, banyak dari kita tuh seperti tidak mengerti situasi dan kondisi, bahwa fanatisme seperti itu jadi terlihat secara kecil. Itu baru fanatisme ikon, misal, dan lain-lain ya. Lalu ada fanatisme politik, ini yang berhubungan dengan tokoh politik.
antara A, B, C gitu ya. Padahal kita kan nggak tahu juga sih mereka benar-benar perjuangkan kepentingan rakyat apa enggak, karena kebanyakan dari mereka ya janji-janji aja sih yang saya tahu. Dan itu bisa kelihatan jadi kepala lihat. Misalnya dulu ada simpatisan A sama dengan simpatisan B, mereka tidak saling suka karena pilihan, kemudian di media juga di apa ya, di semacam di kompor-kompori lah, sehingga terjadi distorsi dalam masyarakat, kemudian rentan terjadi perpecahan. Dan saya atau tidak ya, perpecahan itu menimbulkan efek yang sangat besar, terutama dalam kesatuan dan persatuan bangsa ini. Agar kita jadi mandang suku, ras, agama, kemudian orang-orang yang kita dukung seolah-olah itu adalah orang-orang yang benar. Dan ini bahaya. Saya ingat saya ya, kalau aturan main dalam pemilu ya, memilih tokoh atau legislatif atau presiden kan ya sudah pilih saja yang menurut kita terbaik. Jadi nggak perlu yang namanya kita membela mati-matian. Kita bukan memuji sosok, tapi kita lebih pada memuja pikiran, ide, kemudian gagasan yang dimana bisa membuat bangsa ini maju. Tapi bukan berdasarkan cuma sosoknya. Oh, kalau dia masih benar, ya, kalau yang lain salah. Bukan seperti itu. Dan bangsa ini masih memandang dan melihat itu sebagai bagian dari budaya kita. Jadi kalau kita milih A berarti kita nggak suka B. Padahal ketika kita milih A ya karena memang kita merasa prefer ke A. Bukan berarti B tidak baik, tapi untuk pilihan sepertinya B bukan menjadi prioritas kita. Terus kemudian kalau bicara fanatisme juga, jadi sama-sama kita tahu ada fanatisme terhadap kedaerahan, suku, itu masih ada, sehingga terjadi rasisme. Satu suku lebih dominan, lebih unggul dibandingkan suku yang lain, padahal tidak ada gitu. Kalau di mata Allah, setahu saya ya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bertakwa kan, tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit gitu ya. Jadi tidak memandang dia anaknya siapa. Kalau dia anak presiden, kalau tidak bertakwa ya dia bukan orang-orang yang termasuk golongan yang dipilih Tuhan oleh Allah gitu. Jadi untuk fanatisme cukup mengkhawatirkan di bangsa ini ya. Kita berharap kedepannya nggak perlulah ribut-ribut ke masalah-masalah yang sebenarnya itu sudah biasa terjadi. Tim bola kita kalah, artis kita itu berbuat salah, atau tokoh yang kita idolakan itu juga berbuat salah, karena mereka juga manusia. Nggak perlu dibully, dan kita harus hindari budaya membuli, kemudian budaya berkomentar di media sosial yang menyesatkan. Saya sekali lagi bilang, budaya berkomentar yang menyesatkan, karena banyak sekali komentar-komentar dari kita itu sungguh luar biasa, sudah membuat perpecahan yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi please buat teman-teman semua, karena kita ingin menjadi bangsa yang besar tidak hanya dari skala jumlah, tapi secara kemampuan, intelijensia, kemudian secara budaya, kita harus menjadi orang-orang yang beradab. Ingat, bangsa yang maju itu bukan hanya dilihat berapa megah bangunannya, fasilitasnya, dan lain-lain. Saya rasa itu untuk pembahasan yang pertama. Sambil ini jalan, semoga yang saya sampaikan mengingatkan kita semua untuk menjadi manusia hebat, manusia Indonesia yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Semoga kita sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.